Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, mana yang harus didahulukan? Masih banyak pemahaman yang keliru tentang manfaat perlindungan antara asuransi sakit kritis dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa dan asuransi kesehatan merupakan dua produk yang berbeda. Namun masih ada orang yang beranggapan kedua produk tersebut adalah produk yang sama. Meski demikian, keduanya sangat penting untuk perlindungan diri dari berbagai macam risiko. Bagi Anda yang sedang bingung, mana yang harus dibeli? Apakah asuransi jiwa dulu ataukah asuransi kesehatan? Simak penjelasan saya sampai selesai ya. Ada yang berkata asuransi itu menipu nasabah. Menipu nasabah. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono men. Buktinya kartunya tidak bisa digunakan untuk klaim. Sudah datang ke rumah sakit, ternyata sia-sia. Ceritanya mereka ini salah persepsi. Dia pikir asuransi kesehatan itu sama dengan asuransi jiwa. Ya, karena namanya kan sama asuransi juga. Ini persis seperti saat Katmiatun yang matre itu ngasih syarat kalau mau jadi pacarnya, jika mau ngajak nonton harus pakai mobil. Nggak pakai mobil, sorry. Begitu Bondet saat kencan pertama ditanyai Katmiatun, dia menjawab dengan jelas, "Mas, kamu mau jemput aku ke rumah naik apa?" Dan Bondet bilang, "Saya jemput pakai mobil." Dan Katmiatun ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Mobilnya merek apa? Bondet dengan percaya diri bilang mobil Mercy. Oke deh, kalau Mercy. Akhirnya dia panggil teman-temannya termasuk mantannya dulu datang ke rumah. Dia mau menunjukkan dan memamerkan pacar barunya. Begitu sampai di rumah, Katmiatun kaget dan merasa malu. Ternyata Bondet membawa truk. Cuma mereknya tetap Mercy. Salah nggak? Bondet bawa Mercy Bagong. Wah repot ambek butuh teror ya. Menurut Anda, truk itu tergolong mobil atau motor? Ya jelas mobil lah. Tapi mobil yang dimaksud buat nonton itu berbeda dengan maksud dari Katmiatun. Jadi, ini sama dengan asuransi tadi. Punya asuransi tapi nggak bisa dipakai, terus ditolak oleh rumah sakit, dianggap penipuan. Bukan ya, karena manfaatnya yang berbeda. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan atas biaya yang muncul ketika pemegang polis mengalami gangguan kesehatan seperti sakit ya atau kecelakaan. Asuransi kesehatan biasanya akan menanggung biaya rumah sakit, rawat inap, dokter, obat, tindakan medis, hingga biaya operasi berdasarkan syarat-syarat yang sudah tertera di dalam polis. Sementara itu, asuransi jiwa merupakan asuransi yang menanggung kerugian finansial, memberikan santunan kepada nasabah berupa dana tunai. Uangnya langsung masuk ke rekening nasabah. Ya, disebabkan berbagai hal, bisa karena meninggal, bisa karena penyebab kecelakaan, cacat permanen, atau sakit kritis. Besarnya tanggungan dana tunai yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabah itu berbeda-beda. Itu tergantung dari besarnya premi yang dibayarkan oleh nasabah itu. Contoh, jika nasabah asuransi jiwa itu tutup usia karena kecelakaan, maka pihak asuransi akan memberikan sejumlah dana. Dalam hal ini disebut uang pertanggungan, yang nilainya bisa digunakan oleh ahli waris, misalnya oleh anak, istri, ya, atau orang-orang yang masih di dalam hubungan insurable interest. Bisa digunakan dana ini untuk melunasi utang, bayar cicilan KPR yang belum lunas, untuk pendidikan sekolah anak di masa depan, untuk keperluan-keperluan penting lainnya.
Menariknya, Anda bisa memiliki asuransi jiwa itu lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari satu perusahaan asuransi loh. Misalnya 10 tahun lalu Anda punya asuransi jiwa dengan manfaat perlindungan 300 juta. Lalu mau ditingkatkan menjadi nilai yang lebih besar, maka Anda bisa merubah polis lama Anda menjadi 1 miliar. Atau Anda membuka polis baru dengan nilai perlindungan sebesar 700 juta ditambah dengan polis yang lama 300 sehingga totalnya jadi 1 miliar. Berapa maksimalnya? Untuk asuransi jiwa, klaim karena tutup usia itu setahu saya tidak ada batasnya. Namun untuk klaim dana tunai sakit kritis hingga saat ini maksimal disiapkan 10 miliar per tertanggung. Gede ya. Namun hal ini berbeda dengan asuransi kesehatan. Anda kurang efektif jika memiliki polis asuransi kesehatan itu lebih dari satu. Karena itu Anda harus memilih satu saja. Sebab apa? Asuransi kesehatan itu tidak bisa digunakan duaan gini. Hasilnya tidak maksimal. Dan itu bisa membuat Anda jadi ribet. Asuransi kesehatan atau asuransi rawat inap ini akan memberikan perlindungan finansial yang berhubungan dengan biaya-biaya yang timbul karena dirawat di rumah sakit atau rawat jalan. Ya, fokusnya adalah tagihan rumah sakit selama perawatan atau tagihan sebelum rawat inap. Contoh, dirawat di rumah sakit karena diare selama 5 hari. Total rawatannya adalah 20 juta. Kemudian muncul biaya pembedahan, baik pembedahan yang kompleks, medium, ya, baik yang sedang ataupun yang kecil, biaya dokter, biaya kamar, biaya obat, dan biaya lain-lain. Tagihan ini tentu sesuai dengan tagihan yang dimunculkan oleh pihak rumah sakit. Ini murni asuransi kesehatan. Yang Anda terima itu adalah fasilitas, tidak terima uang. Anda tidak terima uang tunai. Anda bawa kartunya, gesek di rumah sakit, semua biaya akan tercover. Ingat ya, asuransi kesehatan hanya memberikan penggantian untuk biaya-biaya yang terlihat, yang bisa dibaca pada tagihan rumah sakit. Contohnya tadi, biaya dokter, biaya kamar, biaya tindakan operasi, biaya obat, biaya MRI. Selama Anda rawat inap di rumah sakit, jika Anda memiliki polis asuransi kesehatan, maka tidak peduli Anda dirawat karena sakit yang ringan atau sakit yang lebih parah seperti sakit kritis atau sakit karena kecelakaan, semuanya akan di-cover. Biayanya asuransi yang membayar, kecuali jika ada excess claim. Baca kembali polis yang Anda miliki. Bahkan kemarin teman saya sempat ngobrol, dia punya ini untuk ngobati kutil di leher itu bisa habis 10 juta loh. Satu kutil di leher itu 10 juta. Bagaimana kalau 2 atau 10 kutil? Itu habis berapa itu? Omongmu kayak wong tandes. Saran saya, lakukan evaluasi tahunan atas manfaat setiap polis yang sudah Anda miliki. Istilahnya di-upgrade. Mengapa? Ya karena ada beberapa alasan. 1, usia Anda terus bertambah. Risiko sakit tentu akan lebih besar. Yang kedua, setiap 5 tahun sekali, umumnya perusahaan asuransi akan memperbarui fasilitasnya menjadi lebih bagus, baik cakupan wilayahnya, cakupan perlindungannya, termasuk besaran nilai perawatan untuk operasi dan tindakan medis lainnya. Yang ketiga, polis asuransi semakin kesini itu justru semakin lengkap bentuk proteksinya. Jadi nggak ada salahnya untuk Anda revisi. Bisa jadi Anda perlu menambah premi sedikit, tapi ada juga yang tidak perlu menambah premi lagi meskipun manfaatnya ditambahkan lebih besar dan lebih banyak. Silakan Anda bicarakan dengan agen asuransi kepercayaan Anda masing-masing. Yang perlu Anda perhatikan dalam membeli asuransi adalah semakin muda usia kita untuk mengambil asuransi, maka premi yang dibebankan akan lebih murah. Tidak hanya masalah premi ya, semakin lanjut usia saat Anda mengambil asuransi, itu bisa jadi manfaat yang diterima juga akan disesuaikan berdasarkan risiko penyakit yang mungkin timbul seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya, tahun 2013 waktu saya bergabung,
Jika saya ingin memiliki warisan 1 miliar untuk sakit kritis dan 1 miliar untuk tutup usia, saya bayar preminya itu 2,5 juta per bulan. Namun 2021 ini, saya harus bayar 5 hingga 6 juta per bulan. Hanya selisih 8 tahun itu bisa 4 jutaan selisihnya. Saran berikutnya, polis perlu dibaca hingga halaman terakhir, terutama pada pasal pengecualian, agar Anda tidak kecewa. Dan jika Anda tidak setuju, maka bisa kok Anda membatalkannya, khusus untuk polis baru selama tidak lebih dari 14 hari sejak polis Anda aktif ya. Selebihnya, maka Anda tidak bisa membatalkan polis itu secara sepihak. Dan jika Anda paksakan, ya untuk tidak diteruskan polisnya karena alasan apapun, maka dampaknya adalah manfaat proteksi Anda akan berhenti dan prestasi agen tersebut akan dinilai kurang baik. Sabar aja cok reken. Sing penting rezeki. Nah, bila dibaca, kedua produk asuransi jiwa dan kesehatan itu sama-sama bermanfaat. Tetapi mana yang harus didahulukan? Semua kembali lagi kepada kebutuhan pribadi Anda. Jika Anda masih lajang dan kerja baru pertama kali di sebuah perusahaan yang cukup mapan ya, Anda bisa memilih asuransi jiwa unit link dengan rider asuransi kesehatan sebagai perlindungan tambahan. Dan perusahaan tempat Anda bekerja hanya memberi fasilitas reimburse untuk urusan kesehatan, maka Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli asuransi kesehatan sebagai perlindungan maksimal. Beda halnya jika Anda sudah berkeluarga dan ingin memberikan dana warisan kepada suami, istri, dan anak-anak ketika tutup usia nanti. Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli asuransi jiwa. Setelah memutuskan produk asuransi mana yang akan diambil, Anda tidak perlu lagi berpikir 2 kali. Jangan menunggu umur bertambah lagi. Khusus untuk asuransi, lebih baik Anda miliki sekarang karena kita tidak akan pernah tahu risiko kehidupan ke depan terjadinya itu kapan. Jadi, ikhtiar dan usaha Anda untuk melindungi keuangan keluarga patut dijadikan teladan bagi anak-anak kita saat ini. Mana yang Anda pilih? Sama-sama bepergian dengan nyaman dan tenang atau tetap nekat bepergian tanpa persiapan? Meskipun keduanya bisa tetap sampai di tujuan dan sampainya itu dengan selamat, namun akan jauh lebih baik jika Anda melaluinya dengan persiapan. Bukankah kita diajarkan untuk selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan sebelum berangkat bepergian? Berdoa adalah cerminan sikap kita sekaligus bentuk ikhtiar kita menuju hidup yang diridhoi oleh Tuhan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.